Tante Diana, Om Empi. Halo David. Yo David, selamat ya. Jadi gini Om, tujuan saya nih ngobrol sama Om Empi, Tante Diana. Jadi saya mau ini aja, mau tahu aja maksudnya prestasi-prestasi Om Empi, Tante Diana. Kan mungkin anak-anak muda yang sekarang ini kan nggak terlalu banyak yang tahu ya. Maksudnya biar mereka tahu bahwa Indonesia, legenda-legenda Indonesia ini dulu hebat-hebat gitu. Jadi biar anak-anak muda ini punya motivasi semangat untuk bisa meniru prestasi-prestasi para senior-senior kita, legenda-legenda kita. Gitu Om. Oh ya. Ya tujuannya sih itu. Ya saya mau ini dulu Om, mau tanya-tanya dulu awal-awalnya Om Empi, Tante Diana bermain tenis meja tuh dulu awalnya gimana sih Om gitu sama Tante? Awalnya ya. Ya. Saya dulu sih David ya mulai pingpong sebetulnya ya dari umur 10 dia, dari sekolah di Chinese School waktu itu. Di Jakarta. Jadi umur 10 tahun kita udah main pingpong ya. Waktu itu memang sih nggak gitu gampang ya. Kita dulu kan transportasi, saya berangkat pergi latihan jam 4 pagi masih pakai tram. Berangkatnya gitu, latihannya pakai tram sampai sekolahan, dari rumah sampai sekolahan, terus pulang jam 7, pulang lagi, terus siang balik lagi ke sekolah. Jadi tiap hari gitu-gitu aja tuh, saking gila pingpongnya. Gitu awal-awalnya. Awal-awalnya terus udah habis sekolahan Chinese School tutup, ya kita akhirnya masuk ke Polonia. PTM Polonia. PTM Polonia waktu itu kan sama almarhum Pak Willy Baroka. Saya waktu itu sama-sama Sugeng, Loka, Ahmad Jaya, di sama Sam Suryana, satu klub dulu di sana. Nah, udah, terus akhirnya berkembang jalan-jalan terus aja tuh, perjalanan terus. Nah, terus habis gitu ya kita pokoknya perjuangannya kagak seperti anak-anak sekarang lah. Pokoknya kita dulu masih pakai sepeda, pakai apa, kemana latihan juga masih jonjotan aja gitu. Kemana lari pakai sepeda, terus jalan juga kemana aja lah kita pergi terus. Untung aja waktu saya ya masih ada almarhum, mungkin David juga tahu lah Ompek, Pamana Rusli almarhum. Ya, Ompek. Nah itu yang bawa saya terus tuh sampai ke Bogor, kemana. Kalau pergi tryout ke Bogor, pulang nggak dikasih makan, langsung pulang ke rumah bubar katanya kalau kalah di sana tryout. Ya gitu, sejarahnya sama almarhum. Jadi kita juga tinggal di rumahnya gitu, David. Ya itu awal-awalnya lah, mula-mula. Awal-awalnya ya. Kalau Tante gimana Tante? Lagi ya, mungkin Diana kali lanjutin Diana, gimana ceritanya ya. Kalau Tante Diana awal-awalnya gimana Tante? Kalau saya awal main pingpongnya itu diajarin oleh kakak saya, Yoswan, mana, terus sama Carla, pasangan double. Nah, saya mulai main itu kira-kira umur 12 tahun ya, 11-12 gitu. Latihannya di rumah, ada meja satu tiap hari. Tiap hari tarikin, karena saya kan pemain defense, pemain job. Tiap hari di spinning terus, ditarikin, terus kanan kiri. Ya latihannya meja satu juga tempatnya sempit gitu ya. Nggak kayak sekarang kayak anak-anak zaman sekarang tuh enak banget. Iya, Tante. Kita dulu awalnya bisa main defense gimana, Tante? Hah? Awalnya bisa langsung defense itu atau gimana? Memang dari awal saya senengnya defense gitu. Jadi dari awal ya. Udah langsung udah terbentuk gitu, kan sering lihat juga gitu kan ada yang pemain defense, memang udah jiwanya udah seneng gitu defense. Oh iya Tante. Jadi ya udah diterusin aja. Nah, kemudian pertama kali itu main waktu kejurnas di mana tuh ya, di Bandung. Tuh. Main umur masih junior gitu ya, terus udah deh berlanjut lah kayak gitu, latihan sendiri, pertandingan juga sendiri, kadang-kadang pertandingan di luar kota
kita naik kereta api gitu ya. Iya. Ngantuk-ngantuk ya tidurnya ya digeletakkan kayak gitu, nggak kayak sekarang anak-anak enak banget. Kadang-kadang iri juga gitu ya. Tapi Tante dulu di klub apa Tante awalnya tuh? Dulu waktu latihan pertama sendiri ya di rumah, sendiri, kemudian setelah masuk di Raja Wali, di PTN Raja Wali, sama-sama dengan Jenny Siswono. Oh ya. Di klub papanya Jenny Siswono, ya kita latihan bareng itu ya di sana. Nah, terus setelah itu ya ikut junior nasional, ya berlanjut terus lah sampai bisa jadi ya berprestasi gitu. Iya. Jadi dulu Tante Diana sama Om Empi waktu awalnya bisa masuk tim nasional itu seperti apa tuh Tante? Perjuangannya gitu untuk awalnya untuk masuk timnas gitu. Perjuangannya ya berat. Ya waktu mau masuk tim nasional itu kan latihannya mesti lebih keras kita ya pribadi ya. Itu latihannya di Senayan. Saya tinggalnya di daerah Jakarta Pusat gitu ya, Jakarta Barat. Jadi naik bus gitu pulang sekolah langsung makan, langsung berangkat lagi. Jadi naik bus itu Tante ya? Naik bus ya? Naik bus jadi ya? Umum. Nah, itu zaman dulu kita istilahnya naik Mercy-nya Bang Ali. Kita sampai sana terus lari dulu ya, kita fisik sendiri. Latihannya tuh di Hall A waktu itu kita. Jadi waktu itu klubnya sudah klub Patria Jaya. Oh, jadi udah di Patria Jaya. Sama di sana latihan, pulang sekolah, naik bus ke sana, terus fisik sendiri, lari. Setelah itu latihan, baru latihan bareng. Waktu itu ada latihannya kita sama Om Empi, terus siapa Liang Bing ya Pi ya. Terus Hani Budianto, ada pemain-pemain yang seperti itulah yang lama-lama mungkin anak sekarang nggak kenal ya. Iya. Iya. Terus kalau Om Empi itu gimana Om awal-awalnya di timnas tuh Om? Saya ya waktu dari klub waktu habis klub di Polonia. Om. Itu Om Empi awalnya latihan tuh langsung penholder atau gimana Om? Langsung penholder bintik gitu? Langsung penholder. Karena pada waktu itu kan kebetulan ada juga Asian Game apa segala, kita juga nonton kan waktu itu kan Cina kan rata-rata kan penholder. Jadi ke bawah-bawah juga lah model-model gitu. Awalnya begitu aja. Nah kita tuh kalau bilang mulai masuk tim nasional itu ya tahun 67 waktu itu pas ada kejuaraan Asia di Singapura. Waktu itu itu awal-awalnya mulai masuk tim nasional. Waktu itu junior 67. Tapi kalau waktu zaman dulu kita semua serba sendiri David. Ongkos juga bayar sendiri ke pesawat. Bayar sendiri ya? Iya, bayar sendiri harus karena kan habis tahun 65 kan ada Indonesia kan memang kekurangan dana kan. Waktu itu kan ada Gestapo kan. Akhirnya kita semua diurunan lah, maksudnya lah. Orang tua masing-masing bayar berangkat, anaknya mau berangkat gitu. Nah, puji Tuhan lah waktu itu kita lumayan, saya hasilnya di situ mulai 67. 67 itu kan masih junior. Ya, masih masih dapat perak lah, lumayan. Asia itu David, itu awal mulai masuk timnas. Awal di timnas ya. Iya, terus kalau boleh saya juga lanjutkan lagi, setelah itu 68 saja terus jalan terus tim nasional sampai 85 gitu. Jadi 68 sampai 85. Iya. Dari 67 dari hampir 20 tahun Om ya. Hampir 20 tahun ya. Hampir 20 tahun. Ya. Jadi sebetulnya paling panjang saya sebetulnya. Iya. Paling panjang dari 67 mulai junior sampai 85 baru saya stop gitu David.
Panjang perjalanannya lah. Suka dukanya juga banyak di situ. Suka dukanya. Ya mungkin. Om, itu kan saya lihat Om MP pernah dapat medali perak ya di Asian Games ya? Ya, betul. Iya, itu gimana tuh Om? Maksudnya bisa Asian Games loh kan nggak gampang Om, itu kan ada Cina, ada Korea, Jepang bisa dapat medali perak, itu ceritanya gimana tuh Om? Ya puji Tuhan lah, kita juga masih itu juga waktu itu juga kurang apa, nggak nyangka juga. Saya kan double sama kan, double sama Sinyo. Ya. Terus kita berjawab di pool, kita menangin banyak pemain luar lah. Jadi waktu yang menentukan itu waktu di semifinal, terus masuk semifinal ketemu Cina, kita menang. Akhirnya menang sama Cina tuh. Menang waktu di semifinal. Wow. Nah, terus di finalnya baru kita kalah sama Cina juga. Gitu. Kalau waktu itu yang saya ingat sih pemainnya si Liu Kohua masih. Yang Liu Kohua. Doublenya saya tuh kalah sama dia di double di final gitu. Itu ceritanya Cina gitu. Juga Om ya. Cina juga Om ya. Apa? Cina juga kan, jadi semifinal ketemu Cina menang, finalnya lawan Cina lagi. Cina juga 8 besar ketemu Korea Utara. Wah itu jadi, luar biasa banget Om prestasinya. Kita masuk semifinal ketemu lagi Cina, masuk final terus lawan Liu Kohua gitu. Asian Games di mana? Bangkok. Di Bangkok. Tahun 82 ya? 78. Oh, tahun 78. Iya, 78 gitu. Terus apalah, lumayan lah David. Cuma ya sekarang kita cuma tinggal kenang-kenangan aja. Untung kan, Indonesia masih ada David. Akhirnya pingpong Indonesia masih bisa terbawa namanya di luar. Betul. Maksudnya kan anak-anak muda ini kan belum tahu gitu loh, maksudnya Indonesia gitu pernah juga dapat medali perak kan di Asian Games juga gitu. Jadi zamannya Om MP dulu gitu loh. Luar biasa Om. Ya. Kalau Tante Diana gimana Tante? Yang prestasi terbaiknya Tante? Dulu awalnya pertama kali itu kan ikut junior Asia di Jakarta ya. Junior Asia. Tahun berapa Tante? Tahun berapa ya? 68 ya kalau nggak salah ya. 68. Yang di Jakarta itu yang 79 SEA Games. 78. Bukan SEA Games. Bukan SEA Games. Lupa tuh. Ya. Terus 6 tahun kayaknya sih. Iya Tante. Itu junior masih. Nah, terus habis itu ya berlanjut kejuaraan Asia, kejuaraan SEA Games gitu aja David. Jadi ya SEA Games barangkali terperincinya saya nggak ingat gitu ya. Cuman tahun 81 sama 83 itu saya dapat emas di tahun 80. Juara single, double ya. Emas kalau nggak salah. Nah, kemudian tahun 83 juga gitu. Tahun 83 yang medali emas atau apa gitu. 3 juga. Jadi waktu di Jakarta tahun 79-nya cuma dapat 1 mix double sama Gunawan emas. Ya, Gunawan Suteja ya, Gunawan Suteja. Jadi ya lumayan lah kalau dibandingin sekarang kita SEA Games aja ya susah dapat medali perunggu. Barangkali ini untuk anak-anak yang ngasih potensi gitu ya harus proyeksinya itu targetnya itu harus jelas gitu ya. Jadi kalau memang mau dapatkan internasional gitu ke luar negeri ya harus latihannya juga harus sesuai. Latihannya itu kan juga sparringnya gitu ya harus yang selevel gitu. Jadi kayak sekolah gitu loh David. Kalau kita cuma latihannya tekniknya seperti ini terus mau
kelasnya masih di kelas SD atau SMP, kemudian kita pertandingan di university yang nggak mungkin tembus gitu loh. Jadi programnya itu harus jelas. Oh ya, mau SEA Games, lawannya siapa, nanti targetnya latihannya seperti apa, seperti itulah. Mungkin David juga udah lebih tahu lah masalah-masalah seperti itu. Kalau cuman latihannya di bawah begini, cuma mau tapi prakteknya seperti tidak memenuhi target ke sana, ya susah juga ya. Menurut saya seperti itu, karena tenis meja itu kan dasarnya teknik ya. Kalau tekniknya tinggi ya itu kita bisa keluar, tapi kalau tekniknya kurang menguasai penguasaan bolanya, ya kita barangkali agak susah gitu. Bukan mengecilkan ya, tapi ini adalah memang syaratnya seperti itu gitu loh. Iya, Tante. Terima kasih nih Om MP, Tante Diana, prestasi-prestasinya luar biasa, dan Om MP sama Tante Diana ini bukan cuman prestasinya ya yang luar biasa, tapi juga menelurkan, istilahnya membina atlet-atlet yang melahirkan atlet-atlet yang luar biasa juga gitu. Saya mau nanya nih Tante, awalnya terbentuk klub Sanjaya Kediri itu gimana Tante? Sama Om. Gini ya David ya, ini mungkin saya yang sampaikan aja dulu ya. Itu memang awalnya gini, awalnya bosnya Gudang Garam itu dia senang pingpong. Nah terus ketemu Jakarta di perwakilan Gudang Garam. Nah habis gitu menawarkan saya, mau ndak pergi ke Kediri, dari kota besar pindah ke kota kecil, nanti betah apa enggak masih belum tahu. Akhirnya saya disuruh pergi dulu, ninjau dulu, ngerasain dulu bagaimana. Kalau memang sampai sana cocok, baru komit, ya sudah, baru pindah klub, baru kita pindah ke Kediri. Awal-awalnya gitu dulu. Nah, udah habis gitu kita pergi kan, kita ke Kediri. Akhirnya dibawa ke Tretes sama bosnya, ngobrol-ngobrol lagi. Nah, akhirnya dia bilang ya udah nggak apa-apa dah, saya bilang. Kita coba, kebetulan kan kepikir Gudang Garam, ya seenggak-enggaknya kan dia senang ke satu, bosnya juga senang pingpong, kedua juga mungkin dia mau buka klub, akhirnya kan lebih bagus kan, ada satu perusahaan besar yang mau buka klub, ya udah akhirnya kita main di situ, mulai 82 kita pindah satu keluarga. Itu Om MP Tante Diana udah nikah ya waktu itu ya? Udah punya anak, si Marcel ya, Marcel. Ya udah, jadi kita bertiga aja, udah satu rumah ini bertiga aja, kagak ada family, nggak ada apa. Ya akhirnya ya latihan aja pagi sore gitu aja gitu. Ya waktu itu saya ya. Om, waktu itu maksudnya Om disuruh melatih atau masih main atau gimana Om? Masih main kita kan akhirnya kan buka klub akhirnya kan waktu itu ketua umumnya Pak Ali Said kan akhirnya buka Silatama. Ya. Ada Silatama. Nah di situ juga akhirnya bosnya juga buka bangun gor waktu itu. Oh. Bangun gor Sanjaya. Nah, itu kebetulan juga batu bangun gor. Asalmu bangun gor itu waktu letakan batu pertama juga. Kalau nggak salah almarhum Syekh Sultan Hamengkubuwono 9. Waktu itu Pak Sultan itu ketua KONI. Nah, waktu pas kalau Silatama zaman dulu kan bergilir tuan rumahnya. Nah, waktu tuan rumahnya tuan rumahnya Sanjaya, PTM Sanjaya, nah itu Pak Ali Said yang buka. Pak Ali Said yang buka gedung itu, sekalian juga ada pohon beringinnya. Jadi depan gor itu ada 2 pohon beringin, yang satu Pak Sultan Hamengkubuwono almarhum 9 sama Pak Ali Said. Itu pohon beringinnya ada depan gor gitu. Karena waktu Om MP pertama datang belum ada gor itu ya? Belum ada ya? Belum ada gor. Masih belum ada gor. Nah, kebetulan latihannya di mana Om? Masih
berjalan 2-3 tahun gitu, mungkin orang tuanya Pak Susilo itu senang juga, akhirnya disiapkan suruh bikin gor sekalian asrama. Nah, pas Silatama sekalian diresmikan sama Pak Ali Said gitu semuanya. Begitu ceritanya berdirinya PTM Sanjaya gitu. Mungkin selanjutnya mungkin Diana juga sedikit hafal, bisa diceritakan juga bagaimana perjalanannya Sanjaya sehingga bisa muncul namanya Rosi, Lingling, Putri, Yuli, Edi Sutomo, siapa lagi, banyak lah Diana tuh. Dia banyak itu manumennya. Itu Om MP sama Tante Diana waktu fokus melatihnya udah tahun berapa tuh Om? Udah perjalanan gini, jadi ceritanya gini. Saya 82 masih status pemain berdua Diana. 82 masih status pemain. Terus saya terakhir 85 itu ngikut kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia di Gothenburg kalau nggak salah, Swedia. Nah, pulang dari situ saya kan udah umur 35. Jadi saya pikir mungkin karir pingpong saya juga nggak akan bisa maju lagi gitu. Nah, waktu itu saya menghadap ke bos, ke Pak Susilo, saya bilang, Pak, saya jadi pemain, saya udah enggak deh, mau jadi pelatih boleh enggak? Gitu, mau belajar bina. Oh bagus, dia bilang bagus. Ya udah, mulai situlah saya bina sama Diana berdua. 85 pulang dari Swedia. Nah, terus saya bina sampai, kalau saya pribadi sampai tahun 91, bosnya nawarin saya, udah Pak MP udah jangan urus pingpong, bantu saya aja di gudang garam kerja. Akhirnya Diana bilang ya nggak apa-apa, kalau memang saya mau suruh kerja ya kerja gitu. Itu setelah tahun 91. Nah, habis itu bosnya juga bilang, udah Pak MP nggak usah pingpong, biar Diana yang ngurus, suruh Diana yang ngurus sendiri gitu loh. Tante Diana, maksudnya waktu itu gimana sih? Maksudnya bisa ngatur klub seperti gudang garam, terus bisa menelurkan atlet-atlet yang hampir rata-rata kan bagus-bagus semua ya, mulai dari angkatannya mungkin Kak Rosi, Lingling, terus Putri Yuli, habis itu ada setelah itu Christine di sini, terus yang putranya mungkin dari Edi Sutomo ya, Edi Sutomo, Bambang, terus Arkam, Dedi Da Costa, sampai Ersan, Ion, ke zamannya habis itu Reno, Husen, Vicky, Gilang gitu. Maksudnya gimana sih caranya Tante ngatur itu semua, maksudnya sampai bisa melahirkan pemain-pemain yang istilahnya top lah, luar biasa. Gimana Tante ceritanya? Iya, awalnya tuh kan tadi Om MP udah ceritain ya. Jadi waktu itu kalau saya memang diminta untuk melatih putri khusus lokal Kediri, anak lokal Kediri. Jadi di situ termasuk Lingling satu dengan beberapa pemain, ada banyak juga lah ya yang lokal-lokal. Ya. Jadi saya waktu itu saya masih main pingpong, jadi tahun 82 itu. Jadi bareng saya masih main, sambil main sebelum latihan saya ngelatih dulu anak-anak lokal Kediri yang rata-rata belum bisa main sama sekali. Jadi ya kasih bola banyak lah, harus ini, dikasih teori bagaimana mengenal pingpong gitu ya. Nah, yang jadi yang muncul itu berapa orang, setengah-setengah gitu, mereka kebanyakan mau sekolah. Yang jadi muncul satu itu Lingling. Waktu itu Lingling itu belum bisa mukul sama sekali. Jadi dia hanya shadow atau apa gitu. Nah, kemudian setelah 85, saya sambil melatih itu 85 kejuaraan dunia, saya pulang baru fokus gitu. Jadi saya fokus melatih ya. Oh, jadi Om MP sama Tante Diana ikut kejuaraan dunia bareng ya tahun 85 ya? 85. Jadi setelah pulang itu kan ada SEA Games kalau nggak salah ya. Jadi SEA Games itu
kita nggak ikut. Waktu itu kejuaraan dunia kita ikut dari Jawa Timur itu ada MP, Sinyo, saya sama Lili. Jadi empat itu kita nggak ikut di SEA Games itu, di SEA Games itu waktu itu. Jadi udah kita stop, udah mulai fokus melatih. Nah, melatih, saya bilang sama bos bahwa kalau lokal Kediri saja mungkin harus ada ngambil pemain juga dari luar. Nah, di situ setelah itu saya lobby, lihat pertandingan-pertandingan yang junior gitu. Nah, saat itu saya ke Bandung. Saya kelihatan Rossi gitu loh. Kelihatan Rossi, saya waktu itu bawa anak lokal-lokalan itu aja ya, termasuk Ling-Ling. Saya ngelihat Rossi, langsung saya ya ngobrol-ngobrol lah, mau enggak gitu loh. Akhirnya mau Rossinya, jadi gabung ke kita. Kemudian ada lagi kita ada Vivi, ada ya macam-macam lah, banyak lah ya dari luar orang gitu. Nah, diasramakan di sana, makin lama makin tambah gitu. Makin tambah, begitu juga yang putranya. Tapi kalau yang putra saya hanya bantu memanage saja. Tapi kalau yang putri memang saya turun waktu itu sambil dibantu juga, pegang semua kan nggak bisa. Nah, setelah itu ya setelah Rossi, Ling-Ling saya gabungkan di situ. Kemudian setelah itu menyusul lagi ada Putri sama Yuli begitu. Tengah-tengah itu Rossi sama Ling-Ling kan pindah. Jadi saya ngebut untuk si Putri sama Yuli gitu loh. Jadi waktu itu ada Silatama. Rossi sama Ling-Ling itu bergabung ke Pupuk Kaltim. Kalau saya nggak salah ya, Pupuk Kaltim. Kemudian saya ngadep sama bosnya bahwa wah Rossi sama Ling-Ling ini udah ninggalin kita gitu kan. Jadi tadinya saya agak frustrasi, waduh capek-capek ngelatih gitu ya. Udah bagus terus pindah, tapi ya biasalah dinamikanya seperti itu. Zaman dulu kan belum ada aturan yang jelas. Saya menghadap, ya bos bilang nggak perlu frustrasi, jadi saya bikin program. Nah itu saya bawa si Putri sama Yuli itu keliling. Jadi pertama saya ke Jepang, terus pertandingan dengan sekolah-sekolah di sana, kemudian dengan tim-tim kecil-kecil gitu ya. Nah, kemudian setelah itu pulang kita mendeteksi kekurangannya anak-anak kita apa, si Putri sama Yuli. Kita genjot di Sanjaya pulang itu. Nah setelah itu kita berangkat lagi ke Cina. Ya antara satunya ya ke Shanghai, kemudian ke sekolah-sekolah, kemudian ke Beijing dan lain-lain gitu ya. Udah seperti itu kira-kira 1 bulan gitu, saya balik mau Silatama 2 minggu. Nah mau Silatama 2 minggu ketemu di Silatama, mereka sudah bisa, tim kita bisa menang lagi gitu loh. Jadi tidak percuma. Nah waktu itu menang sama itu Kak Rossi, Kak Ling-Ling itu ya? Ya, jadi bos itu melihat keseriusan antara saya dengan si anak tuh ada gitu loh ya, sama-sama berjuang mati-matian. Nah kemudian udah setelah itu kita persiapkan lagi untuk SEA Games, untuk apa gitu ya. Nah, salah satunya kejuaraan dunia itu tahun 2000. Nah jadi Rossi itu join sama kita, Rossi, Putri, sama Yuli. Nah itu yang saya katakan bahwa saya surprise sekali bahwa mereka dengan mengatur strategi sebelumnya yang harus mendeteksi kita bakal ketemu siapa, diregu dengan siapa, sistem penempatan timnya itu undiannya memakai sistem apa gitu ya, snake system. Jadi kita bakal ketemunya siapa-siapa saja seperti itu. Waktu itu Washington kan yang bisa bantu, kita kerjasama sama Washington. Nah kemudian setelah itu ya kita deteksi lawan-lawannya siapa yang masuk ranking, ini ranking nomor berapa, itu lengkap sekali gitu loh.
harus kita lihat seperti itu, sehingga banyak pemain defense-nya, Eropa banyak pemain defense. Akhirnya saya banyak panggil pemain-pemain daerah yang defense gitu ya, main terus sama Putri, sama Yuli, sama Rosi waktu TC seperti itu. Jadi sesuai dengan siapa yang bakal kita lawan, itu strategi. Ya, begitu. Nah kalau putra pada saat latihan itu saya kan masih banyak pelatih. Selain saya ada Om Gelang almarhum, kemudian Koloki ya, ada lagi lah, banyak lah di sana pelatih-pelatih. Ada ya yang bantu itu banyak sekali ya. Di antaranya kan Om Gelang sama Koloki yang lebih senior gitu ya. Kalau yang lain kan bantu-bantu aja. Karena di Sanjaya itu hampir 100 orang yang latihan di sana gitu. 100 orang ya? Kurang lebih 100 orang yang nakal, yang baik, yang pendiam, ya itu kita bisa belajar juga, David. Jadi secara psikologi bagaimana, anak ini seperti ini gitu ya. Kita jadi pengalamannya dapat sendiri bahwa anak yang seperti ini dia pinternya di lapangan gitu loh, di meja, tapi mungkin di sekolah dia kurang gitu loh. Ada seperti itu. Jadi seperti istilah IQ sama EQ itu semua didapat dari, selain kita bisa belajar di sport science ataupun apa, tapi pengalaman itu adalah nomor 1 menurut saya. Ya, jadi pelatih pun kita juga harus bukan mengecilkan atau apa, hanya belajar sport science tanpa pengalaman itu juga kurang. Jadi kalau menurut saya kita boleh belajar sport science, sekedar tahu ya. Kemudian kita sendiri itu sebagai pelatih kita punya prestasi sampai di mana gitu loh. Kalau kita bisa mencapai seperti juara SEA Games atau paling tidak kita pernah ikut tim SEA Games begitu, itu kita nonton pertandingan yang high class gitu ya. Nah itu kita akan ada obsesi bahwa kita targetnya itu anak kita harus ke sana, kita harus bagaimana, latihannya itu harus bagaimana. Jadi tolok ukurnya tuh ada gitu. Kalau cuman sekedar tidak ada pengalaman seperti itu, saya kira kombinasinya kurang gitu. Harus lengkap seperti itu. Pemain prestasi bagus, dia juga mengerti tentang sport science, kemudian dia juga punya pengalaman seperti itu ya. Itu menjadi komplit gitu. Saya sangat setuju sekali seperti itu. Jadi misalnya seperti David gitu ya, pengalaman bertandingnya udah cukup bagus, prestasi bagus, tinggal nambahin sedikit-sedikit pengetahuan tentang sport science udah komplit gitu loh. Daripada yang cuman belajar sport science saja tapi dia tidak mengerti pingpong, dia tidak punya prestasi, dia tidak ada gambaran gitu loh maksud saya. Jadi nanti saya akan membuat program yang dia harus ke sini dan kapan gitu kan, sesuai dengan sport science itu. Makanya saya bilang kalau pelatih itu diharuskan sport science ya bolehlah. Bolehlah itu masalah sport science, tapi lebih kepada sekedar tahu. Karena begini David, sport science itu di Indonesia itu kurang bisa sinkron karena program dari pusat itu tidak bisa menyinkronkan dengan kita punya sport science. Kadang-kadang sport science itu kita kan harus bikin satu grafik ya. Secara global begitu. Nah, ketika prestasi mereka lagi di bawah itu ada pertandingan gitu loh, ada pertandingan yang dibuat di Indonesia yang menentukan untuk tim. Belum tentu anak kita bisa di peak performance karena dia dalam keadaan turun seperti itu. Nah, kalau di luar negeri, terutama di Cina yang saat itu almarhum Om Gelang masih ada ya. Saya pergi ke tempat latihannya tim nasional Cina yang itu sebenarnya tertutup, cuman karena kita referennya ada, jadi kita bisa masuk melihat itu semua
sport science itu bukan ditangani oleh pelatih. Pelatih hanya tahu, tetapi ada spesial orang yang membuat bagiannya sport science ini. Kemudian bagian gizi ini, bagian ya komplit gitu. Kalau kita lihat bandingin sama kita, itu jauh, David. Makanya kita harus kapan kita bisa seperti itu gitu loh, ya. Jenjangnya juga kita juga melihat cara latihannya mereka bagaimana gitu loh. Sistem latihannya mereka saya melihat dari SD mereka sudah mulai disuruh pilih, sekolah itu disuruh pilih, kamu olahraganya seneng apa, kalau pingpong ya dia mesti ada gitu loh. Hari ini sekian jam dia teori dan praktek. Kalau kita kan secara umum aja, nah itu juga boleh dibuat masukan buat kita kalau kita mau ada ini. Memang kita harus menyadari lah itu memang kita kurang ya. Iya Tante. Itu. Terus ini Tante, yang masuk ke generasinya Husein tuh bisa dapat medali emas, terus yang Vicky Gilang yang ikut Global Junior itu gimana itu Tante? Ya, kalau Husein ya, saya bahas Husein dulu. Kalau Husein itu kan memang insting saya gitu ya, karena mungkin saya banyak melihat ya. Saya melihatnya Husein itu memang dia punya bakat. Dia punya bakat yang bagus ya. Tangannya juga kita bisa lihat orang yang luwes gitu kayaknya ya. Akhirnya kita praktekkan karena sebelum itu Husein Kukun dengan Rudin dengan siapa gitu ikut junior ASEAN itu mereka dapat emas semua gitu kan. Akhirnya saya proyeksikan Husein karena Husein dipanggil di nasional. Husein itu saya ikutkan Liga Cina. Husein. Jadi dengan reference di sana saya bisa dapatkan satu orang pemain Husein untuk ikut Liga Cina. Jadi dia ikut Liga Cina di sana yang menurut saya itu sudah cukup untuk latihan buat SEA Games gitu loh. Karena di SEA Games lawan kita paling berat itu kan dari Singapura. Singapura itu kan pemainnya dari Cina. Jadi tipe itu ya. Itu Husein. Kemudian kalau latihan sih kita memang agak keras gitu ya. Agak keras. Karena memang kita targetnya mesti seperti sana. Dengan biaya yang besar seperti itu, gudang garam kita juga nggak mau membuat bosnya kecewa gitu loh ya. Nah, dia maunya target nggak mau cuman juara Indonesia atau di Indonesia, tapi dia maunya keluar gitu loh David. Jadi tanggung jawab kita. Nah, kemudian seperti David tanya Vicky CS gitu ya sama Gilang ya. Kalau Vicky CS itu kan sudah saya prioritaskan mereka dilatih oleh Liu Yong itu yang pelatih khusus. Ya, pelatih yang khusus anak-anak junior. Setelah mereka digenjot, diskusi sama pelatih, dia milih Vicky, Gilang dengan Rupin satu ya. Itu dia serahkan saya untuk membuat satu program untuk mereka bertiga. Nah, itu saya ikutkan mereka dengan Global Junior itu. Jadi global itu seperti pro tournya yang senior. Jadi ini untuk junior. Nah, itu juga prestasi mereka bagus ya. Tadi seperti tadi saya katakan Gilang itu nomor 4, Vicky nomor 7 dan Rupin nomor 11 gitu ya. Itu dunia gitu ya. Memang semua pemain-pemain yang sekarang senior udah jadi itu dulu sama Vicky itu seimbang gitu loh. Makanya sayang sekali tidak diteruskan ke Pro Tour. Kalau diteruskan Pro Tour bukan tidak mungkin kita juga bisa seperti mereka. Jadi saya kira itu mereka kan juga David juga pemain. Kalau kamu tidak pernah main dengan pemain yang berkelas, kamu mungkin bisa main sama melawan gitu istilahnya. Tapi kalau kamu sering ketemu dengan itu, otomatis pertama dari mental kamu sendiri itu kamu sudah punya keyakinan. Tapi kalau enggak, kamu masuk lapangan aja kamu sudah hilang 20%.
udah takut, udah gimana. Saya pikir sih itu psikologinya seperti itu. Makanya harus kemana? Mau target kejuaraan dunia, ya kasihlah, lepas mereka di Eropa, biarin dia ketemu orangnya dulu. Setelah itu cobain bolanya bagaimana. Nah, setelah itu naik lagi, pasti bisa gitu loh. Ya luar biasanya Tante Diana sama Om Empi ini bukan cuman pemain yang hebat ya, maksudnya udah legenda sebagai pemain, tapi juga sebagai seorang pelatih, terus sebagai pembina juga sukses gitu ya Tante ya, karena sebagai pelatih juga pernah menelurkan atlet-atlet yang luar biasa, terus sebagai pembina juga pada saat sudah nggak ngelatih juga ngatur strategi-strategi gimana klub itu bisa tidak hanya berprestasi di Indonesia saja tapi juga di luar ya Tante ya. Terakhir nih Tante Diana mau Empi pesan dan harapan aja nih buat tenis meja Indonesia, buat anak-anak muda bagaimana untuk ya kita tahu kan sekarang mungkin prestasi tenis meja Indonesia kan udah nggak seperti dulu ya, tapi ya kita mohon Tante Diana Mempi ngasih masukan-masukan, juga harapan lah bagaimana untuk tenis meja Indonesia bisa lebih baik lagi. Karena saya rasa yang main tenis meja kan sebenarnya banyak ya, cuman memang untuk berprestasinya di luar ini sekarang yang agak kurang, nggak seperti dulu. Gimana Tante? Ya, saya masih mengharap ya, pertama barangkali ya di atasnya itu ya PB sama PP-nya ini harus beres dulu sehingga bisa kerjasama yang baik. Pemain-pemain juga tidak menjadi terkotak-kotak seperti itu ya. Kemudian untuk pembinaan, untuk atlet-atlet harus melihat bahwa tidak boleh cepat puas gitu loh. Tenis meja tuh nggak akan pernah bisa selesai sampai sini aja, dia akan terus dan terus. Makin tinggi penguasaan bola, teknik itu makin tinggi juga prestasi di luar. Tapi kalau cuman sekedar nggak mau meningkatkan penguasaan bola. Yang saya maksud penguasaan bola itu memang membosankan. Misalnya seperti servis yang mematikan, yang berkualitas, seperti itu. Latihan berapa ribu bola dengan servis saja itu belum tentu orang tahan. Mesti itu membosankan. Maunya kan spin-spinan gitu ya, yang enak. Padahal spin-spinan itu kita kalau main di luar dengan teknik yang cuma bisa spin, kita belum spin, kita udah mati duluan. Kapan kita mau pakai spin? Ya, jadi nomor satu itu kita penguasaan bola, servis, terima servis, ya kan, blok yang kuat. Baru setelah itu kita ngatur posisi, baru kita bisa serang. Seperti itu, tenis meja itu seperti itu. Permainan TikTok yang kelihatannya kayak apa gitu, padahal panjang pendek belum tentu anak-anak itu bisa dengan kosong isi seperti itu. Nah, itu penguasaan bola. Jadi pesan saya, cobalah lebih gigih gitu. Memang latihan-latihan yang meningkatkan penguasaan bola itu latihan yang sangat membosankan. Jadi seperti servis, terima servis, blok, ya, setelah itu baru spin. Kalau anak sekarang kan nomor satu keras-kerasan, spin-spinan dulu gitu. Padahal kalau main di luar kita baru servis, kapan mau spin ya kita udah mati duluan terimanya gitu ya. Jadi itu penguasaan bola sangat penting ya Tante ya. Ya, jadi teknik penguasaan bola, kualitas bola itu adanya pada saat latihan, gitu, tidak boleh bosan. Seperti itu David. Mungkin semangat terus, terus ya tekniknya supaya bisa meningkatkan prestasi, otomatis prestasi di luar pun bisa bagus. Semangat terus, jangan putus asa, maju terus, pantang mundur, tenis meja Indonesia. Amin, amin. Ya, mungkin dari Om Empi pesan dan harapannya Om Empi. Terakhir. Ya, yang nomor satu menurut saya ya kepengurusan diberesin dulu. Itu kunci nomor satu. Memang sayang sekali
Sedangkan belakangan ini kan saya lihat ya, sebetulnya penggemar tenis meja itu udah di mana-mana, bukan Banyak hanya ya, di Om ya? Pulau Jawa. Ya, udah di mana-mana. Sebetulnya gampang sekali kalau memang kalau ada satu pengurusan ya, itu nanti bisa dibina, bisa diprogramkan. Nomor satu juga bisa bikinkan kompetisi silatama hidup lagi. Itu penting, David. Silatama itu penting sekali. Makanya itu perlulah pengurus-pengurus kita tuh mesti artinya mesti mawas diri lah. Mesti ada perbandingan dulu bagaimana kita sekarang bagaimana Indonesia bagaimana itu mesti direnungkan juga gitu untuk apa pengurus-pengurus yang baru sehingga nanti ya kita Indonesia bisa berbicara lagi lah. Kalau berapa kali saya nonton pertandingan internasional apa segala, saya lihat Indonesia sudah ketinggalan 20 tahun loh, David. Bener loh. Ketinggalan 20 tahun. Dulu bilangnya kalau Singapura bilangnya karena pemain import. Sekarang mereka pakai pemain lokal aja kita masih kalah lagi sudah. Berarti apa? jangan kita ngebohongin diri kita sendiri lah. Jangan bohongin kita lah. Itu penting sekali lah, ya. Terus buat pemain-pemain juga ya mereka harus bisa jaga diri semua lah. Bagaimana prestasi mereka di luar. Jangan cuma dalam negeri aja, di luar bagaimana. Mereka supaya ada studi banding kekuatan masing-masing. Gitu aja, David. Ya. Tapi sebenarnya kalau umpamanya program jelas terus, tapi sebenarnya atlet-atlet Indonesia pasti masih bisa ya, Om ya? Kata kuncinya ya nomor satu mesti dibina dengan kayak semacam mudah-mudahan bisa kayak sistem kayak gudang garam. Ya bukan kita banggakan gudang garam ya, tapi ya sejelek-jeleknya ya ada hasil lah tidak-tidaknya. Ya artinya apa? Pemain itu juga mesti kayak semacam ada TC jangka panjang, artinya dikumpulkan jadi satu jangka panjang, latihan bersama gitu. Jadi jangan cuma sesaat begitu ada event apa baru kumpul. Nah, sekarang sebelumnya kumpul mereka kan udah berpencar kemana-mana. Latihan fisiknya di mana masing-masing latihan fisik. Kalau yang mau, kalau yang nggak mau ya sama aja, betul enggak? Maka itu perlu ada satu kampus lah istilahnya, camp. Seperti kayak bulu tangkis kan punya camp. Dia orang kan ada yang kontrol semua di dalam asrama itu terkontrol. Ya, itu penting. Kalau enggak berat kita, benar. Jadi kelihatannya aja bagus dalam negeri, tapi begitu keluar bagaimana? Kita kan rasanya betul lah, ya. Gitu aja pesan saya. Anak yang penting jangan semangat, yang penting jangan patah semangat, kedua tetap aja percaya diri bahwa kamu bisa semua. Sebetulnya bisa karena kita sama-sama makan nasi kok. Kenapa mesti takut? Ya, kita berharap tenis meja Indonesia bisa prestasinya lebih baik lagi, Om ya. Iya dong, harus bisa lebih baik lagi daripada yang dulu dong, harus. Karena apa? Sekarang fasilitas semua sudah ada kok. Semua apalagi kita zaman dulu mana ada bonus-bonus. Sekarang namanya PON aja ada bonus. Olimpiade ada bonus. Apa semua ada bonus. Kenapa nggak mau dikejar ke sana? Ya kan? Tapi jangan juga istilahnya dikejar uangnya aja, tapi prestasi nggak dikejar, percuma. Kalau sudah ada prestasi, otomatis uang itu akan datang sendiri, otomatis. Ya, jangan sampai terbalik. Uang dulu baru prestasi. Jangan terbalik berpikirnya. Prestasi dulu, Om ya, baru ini ya. Prestasi dulu, otomatis kamu bisa hidup enak gitu aja. Ya, semua juga berjuang. Ya Om, makasih Om MP, Tante Diana masukannya. Semoga atlet-atlet muda kita bisa meniru, mencontoh dan tahu maksudnya perjuangannya Om MP, Tante Diana dulu dari pemain, prestasinya yang luar biasa, juga sebagai pelatih, pembina, dan saya sangat bermanfaat masukan-masukan dari Om MP dan Tante Diana ini agar Indonesia bisa lebih baik. Terima kasih Om MP, Tante Diana. Amin. Ya, selamat malam David. Bye. Ya Om, makasih.
Yo. Ya.